Assalamualaikum. Pada video ini saya akan bahas contoh kasus operator. Yang pertama, mari kita buka Eclipse-nya terlebih dahulu. Kebetulan saya sudah buat project berisi contoh-contohnya, namun belum saya imporkan dalam package Form. Terus sekarang saya akan import terlebih dahulu project tersebut. Ini adalah project yang saya maksud. Project ini akan berisi contoh beserta nantinya tempat Anda menuliskan tugas Anda. Nanti saya jelaskan di akhir video. Terus sekarang mari kita lihat apa isi daripada project ini. Project ini berisi beberapa package. Masing-masing package akan berisi contoh untuk masing-masing operator. Yang pertama ada package aritmatika berisi 5 main class. Increment berisi 4 main class. Nantinya ada istilah pre dan post increment saya jelaskan. Logika berisi 3 main class, penegasan berisi 5 main class, dan perbandingan berisi 6 main class. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu aritmatika. Saya akan buka untuk main class tambah. Di sini kebetulan ada 5 contoh dan ada 5 tempat Anda menuliskan jawaban tugas. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Saya akan bahas 2 contoh ini. Yang pertama, pada baris 7, ini adalah perintah untuk menampilkan, yaitu system.out.println. Apa yang ditampilkan? Yang ditampilkan adalah yang ada di dalam kurung. Kemana ditampilkan? Untuk Eclipse akan ditampilkan pada konsol. Nah, dari pembahasan kita sebelumnya, bahwasanya kita sudah pahamin 1 tambah 2 itu merupakan suatu ekspresi. Kenapa? Karena ada data di situ. Beserta ada operator. Nah, di sini adalah contoh untuk tanpa variabel. Artinya tidak ada variabel di sini, langsung data saja. Pada kasus ini datanya adalah numerik atau boleh juga disebut sebagai integer karena tidak berkoma. Nah, jadi yang namanya ekspresi itu akan dikerjakan terlebih dahulu baru ditampilkan. Jadi maksudnya yang ditampilkan itu adalah bukan 1 tambah 2. Artinya yang di konsol itu bukan 1 tambah 2 tulisannya di sini. Yang ditampilkan adalah hasil dari ekspresi. Kenapa? Begitu dijumpai ekspresi, maka selesaikan dulu ekspresinya, baru perintah pada baris tersebut dikerjakan. Jadi di sini adalah 1 ditambah 2, hasilnya adalah 3. Maka yang ditampilkan adalah hasil ekspresi, yaitu 3. Sehingga apabila di run, tampil angka 3 di sini. Di sini saya contohkan kembali cara run. Klik kanan projectnya, run as Java application. Anda bisa lihat juga di sini ada shortcutnya. Nanti boleh dipakai. Nah, baris pertama ini itu adalah hasil daripada baris ke-7. Konsol akan saya pindahkan ke kanan agar lebih enak dilihat. Selanjutnya pada contoh kedua, di sini tulisannya adalah minimal 1 variabel. Maka di sini saya buatkan 1 variabel, yaitu byte A, dan isi variabel tersebut adalah 5. Pada baris selanjutnya, di situ ada tampilkan. Apa yang ditampilkan? A tambah 3. Sama seperti tadi, yang tampil di sini bukanlah A tambah 3, namun hasil daripada ekspresi ini. Kita lihat, ekspresi ini adalah ada A. A di sini bermakna mengakses. Kenapa? Karena yang dimaksud di sini bukanlah si variabel A, tetapi isi variabelnya. Jadi saat dituliskan nama variabel, maka yang kita maksud adalah isinya. Maka yang dimaksud ini adalah 5 ditambahkan dengan 3. Hasilnya akan menjadi 8. Maka yang di dalam kurung itu adalah 8, dan itulah yang ditampilkan. Sehingga hasilnya adalah yang bisa dilihat di kanan. Kalau kita run kembali ya,
Nah, di sini kebetulan saya gunakan shortcut supaya lebih cepat dalam run. Ini dia. Nah, pada contoh ketiga sama ya kurang lebih, namun pada kasus kali ini adalah 2 variabel sama seperti di atas. Keempat hampir sama ya, 3 variabel. Nah, di sini saya akan menambahkan sedikit ya. Jika posisinya terdapat string halo, nah pada variabel f, dan f itu akan ditampilkan, tapi ditambahkan dahulu dengan d dan e. Kita lihat di sini f adalah string, d adalah d adalah 3 dan e adalah 6. Berarti halo tambah 3 tambah 6. Nah, di sini hasilnya bukanlah halo 9. Tidak. Kenapa? Karena begitu ini dieksekusi ekspresinya, maka 3 dan 6 itu akan dikonversi terlebih dahulu supaya bisa ditambahkan kepada string. Saat string ditambahkan dengan tipe data lain, maka tipe data lain akan otomatis dikonversi menjadi string. Maka yang seharusnya ini adalah halo ditambah 3 ditambah 6, maka ini akan dikonversi, 3 dan 6-nya ini akan menjadi string. Dan saat string ditambahkan, maka ini akan bermakna bukan menjumlahkan kembali dalam matematika, tetapi ini akan bermakna menggabungkan. Jadi string halo akan digabungkan dengan 3 sehingga menjadi halo 3. Halo 3 akan ditambahkan dengan angka string 6, maka akan menjadi halo 36. Itulah hasil yang ada di sini. Kita lanjut. Untuk yang terakhir, untuk tambah, di situ ada 4 tipe data. Di sini saya buatkan ada byte, float, double, dan integer. Kita tahu untuk float dan double ini adalah floating point, berlaku untuk i, sementara yang byte itu adalah integer, begitu juga dengan j. Maka di sini kalau kita lihat g akan ditambahkan dengan h, berarti 7 ditambahkan dengan 2,5. Lalu ada i ditambahkan dengan j. Ya. Nah, di sini seharusnya, ini cerita seharusnya itu adalah 7, yaitu g ya, tambah 2,5 h tambah 7,5 i tambah 4 j. Namun karena di sini pada ekspresi ini terdapat yang namanya floating point, maka seluruh tipe data integer akan dikonversi terlebih dahulu menjadi floating point. Yang awalnya 7 integer akan dikonversi menjadi 7.0 menjadi floating point. Dan 4 juga tipe data integer akan dikonversi menjadi floating point. Maka 7.0 tambah 2,5 tambah 7.5 tambah 4.0 akan menghasilkan 21.0. Nah, di bawah dengan di atas ini adalah data yang berbeda ya, walaupun sama-sama angka, tetapi di sini adalah numerik khususnya integer, dan di sini adalah numerik khususnya adalah floating point. Untuk contoh selanjutnya, kurang, kali, bagi, dan modulus. Ini tidaklah saya jelaskan, Anda boleh cari referensi. Itu adalah tugas Anda untuk mengisikan yang ada di sini nanti. Jadi sedikit gambaran pada Anda. Di mana ada tulisan contoh itu berarti saya berikan contoh pada Anda. Dan di mana kosong itu adalah tugas Anda untuk mengisinya. Nanti saya perdetail kembali maksud saya ini di akhir video. Kita lanjut. Di sini ada pre-increment,
post increment, pre-decrement, dan post decrement. Mari kita lihat. Pre-increment increment dengan decrement perbedaannya adalah jika increment adalah penambahan satu angka, sementara decrement adalah pengurangan satu angka. Maksudnya jika kita memiliki angka 5 lalu kita increment, maka angka tersebut akan menjadi angka 6. Jika kita decrement, maka angka 5 tadi akan menjadi angka 4, pengurangan satu nilai. Ada perbedaan antara pre dengan post. Pre maknanya adalah dilakukan dahulu, sementara post ini adalah dilakukan belakangan. Sedikit gambaran ya, di Indonesia kita ada istilah dalam kartu seluler ya, ada prabayar dan pasca bayar. Nah, dalam bahasa Inggris pra itu dituliskan dalam pre, sementara pasca itu dituliskan dalam post. Jadi secara simpelnya, kalau kita pre-increment, maka kita increment dulu, baru laksanakan perintah lain. Sementara untuk post-increment, maka laksanakan perintah lain, baru kita increment. Atau pada kasus kartu seluler ya, prabayar artinya bayar dulu baru pakai. Kita beli pulsa dulu baru kita bisa pakai pulsa tersebut. Pasca bayar, kalau pada kasus Telkomsel itu adalah kartu halo, maka kita pakai dulu pulsanya, baru di akhir bulan kita akan bayar tagihannya. Sama seperti pembayaran air biasanya. Kita coba lihat dalam contohnya ya, dan kita akan melihat perbedaan antara pre dengan post di contoh ini. Kita lihat ya, di sini pada baris 7 variabel A isinya adalah 5. Selanjutnya di sini pada baris 8 tampilkan. Apa yang ditampilkan? Variabel string awal diikuti dengan A. Berarti tampilkan awal lalu posisinya gabungkan dengan A, maka yang tampil tulisannya adalah awal titik 2 spasi ya, lalu digabungkan dengan A. A itu adalah variabel, berarti kita akses di sini, maka yang kita maksud adalah 5. Maka yang tampil adalah 5. Itulah adalah yang tampil nantinya. Lanjut. Pada baris 9, ini adalah saat pre-increment, lalu digabungkan dengan plus A. Nah, di sini kalau kita lihat ada dua perintah di sini ya. Perintah pertama adalah menampilkan, yang selanjutnya ada increment. Jadi, kalau dia pre-increment, laksanakanlah si increment ini dahulu, baru tampilkan. Sehingga di sini A saat ini sudah bernilai 6. Sehingga pada saat ditampilkan, yang tampil itu adalah angka 6. Setelah pre-increment, maka A itu sudahlah bernilai 6. Kalau kita lihat, kita run ya, maka hasilnya adalah awalnya si A bernilai 5, pada saat pre-increment bernilai 6. Kenapa? Karena dia sudah di-increment duluan, baru ditampilkan. Begitu juga setelah pre-increment. Kita lanjut ke post-increment untuk melihat hasil. Sorry, di sini saya lupa mengganti tulisannya ya. Antara pre-increment dengan post-increment, penulisannya hanya berbeda. Kalau pre-increment dia plus-plusnya di depan daripada variabel, sementara kalau dia post-increment maka dia di belakang daripada variabel. Apa maknanya di sini? Pada baris 7 sama seperti tadi, variabel A berisi 5. Pada baris 8, A itu bernilai 5 karena hanya ditampilkan doang. Pada baris 9 ini akan dilakukan post increment. Nah, sama seperti tadi ada dua perintah, increment
dan tampil. Tapi karena posisinya ini adalah post increment, maka di sini akan ditampilkan dulu si A. Berarti karena A ini belum di increment, maka masih bernilai 5. Setelah baris ini, maka A akan di increment. Saat ini A sudahlah bernilai 6. Sehingga kedepannya pada baris 10 kebetulan hanya ditampilkan A saja. Saat ini yang tampil adalah angka 6. Kalau kita run, maka ini yang terjadi. 5 awalnya setelah post increment masih 5, setelah baris ini A itu sudah bernilai 6. Sehingga saat ditampilkan selanjutnya A sudah bernilai 6. Nah, akan berlaku hal yang sama untuk pre-decrement dan post-decrement. Nantinya increment dan decrement ini biasanya sih pre atau pre-increment ya, atau pre-decrement itu akan rajin lihat pada topik perulangan. Kita close. Nah, sedikit saya kasih gambaran, nanti ada di bagian ini adalah contoh, dan di bagian ini yang tidak ada tulisan contohnya itu adalah tugas Anda nanti. Kita close. Masuk ke topik logika. Nah, di sini saya berikan contoh logika ya, yang tanpa variabel. Maka di sini system.out.println tampilkan apa yang ditampilkan? True and false. Jangan salah asumsi, jangan Anda anggap yang tampil di sini adalah nantinya true and false. Bukan ini yang tampil. Ingat, ini adalah ekspresi. Ya, ini adalah ekspresi. Jadi selesaikan dahulu. Ini adalah operator logika. Operator AND itu cukup simpel. Kalau Anda lihat operator AND, tengok. Kalau kirinya true, kanannya true, udah pasti hasilnya adalah true. Kalau tidak, apakah dia kirinya true, kanannya false? Apakah kirinya false, kanannya true? Ataukah kirinya false dan kanannya tetap false? Maka sudah pasti hasil akan false. Nah, kalau ini kita jalankan, maka yang tampil adalah false. Nah, itu adalah hasil daripada contoh pertama. Lalu contoh kelima, di sini lebih kompleks ya. Nah, kita lihat ada variabel A isinya 5, tipe data short, B 5, byte, C true boolean, dan D itu adalah A tambah B. Nah, deklarasi seperti ini boleh ya, deklarasi plus inisiasi. Artinya variabel D akan diisikan dengan suatu ekspresi, yaitu A tambah B. Maka A tambah B kita tahu A itu adalah 5 dan B adalah 5. Maka D akan diisikan dengan 5 tambah 5. Selesaikan ekspresi menjadi 10, maka D akan berisi dengan 10. Kita coba lihat contoh di bawah. Nah, di sini agak lebih kompleks ya, di mana ada variabel D, data 2, lalu ada variabel A. Oke, dengan operator per dan sama dengan. Secara hierarki per akan diselesaikan dahulu. Maka D itu adalah 10 tadi. 10 dibagikan dengan 2, maka ini akan menghasilkan angka 5. Berarti 5 sama dengan A. A itu akan berisi dengan 5. Nah, saat kita menjumpai suatu operator logika, maka kita akan bertanya, benarkah? Oke, benarkah 5 sama dengan 5? Jawabannya adalah benar, maka itulah hasilnya yang ada di sini. Kita lanjut.
Di sini posisinya ada variabel C, maka isinya adalah true, dan di dalam kurung. Maka artinya yang akan kita selesaikan dahulu yang di dalam kurung. Di dalam kurung pun ada yang seperti tadi. Nah, kita tahu tadi di sini akan menghasilkan true. Maka di sini akan digantikan dengan true. C itu adalah true, jadi true dan true itu akan menghasilkan true juga. Itu dasarnya ya. Oke, untuk OR ya kurang lebih sama ya. Untuk contohnya saya run terlebih dahulu ya. Untuk OR A5 C5 tipe data boolean itu adalah A kecil C OR A kecil sama dengan C. Mari kita coba pahamin ya. 3 operator. Oke, kecil OR kecil sama dengan, kita coba tuliskan di sebelah kanan biar enak memahaminya. A itu isinya adalah 5, lebih kecil daripada C, isinya juga 5. OR A5 kecil sama dengan C. C-nya juga 5 ya, sorry. Kita lanjut. 5 kecil 5, benarkah 5 lebih kecil daripada 5? Jawabannya adalah salah atau false. Or benarkah 5 lebih kecil atau sama dengan 5? Jawabannya adalah true. Maka false or true, kalau dia or, ingat aja kalau salah satunya dia true maka hasilnya adalah true, sehingga ekspresi ini akan menghasilkan true, dan hasil ekspresi itu yaitu true akan disimpan ke variabel E, sehingga saat variabel E ditampilkan maka yang tampil adalah tulisan true. Not tidak perlu saya jelaskan terlalu detail, saya hanya mencontohkan saja pada Anda. Jadi ada not true maka menjadi false, false tadi dinotkan lagi akan menjadi true, dan true tadi dinotkan lagi maka akan jadi false. Ya, kalau ditampilkan ya false itu aja ya. Nanti silakan dibuatkan dengan spesifikasi di bawah. Kita lanjut ke operator penegasan deh terlebih dahulu. Ada tambah sama dengan, nah di sini jika dia tambah sama dengan, saya coba jelaskan sedikit ya. Kalau Anda tuliskan X tambah sama dengan Y, maka ini secara gak langsung penulisannya adalah X sama dengan X tambah Y. Oke, mari kita mulai dari awal. Variabel X isinya potensi, variabel Y isinya utama, X tambah sama dengan Y. Nah, kita enaknya bahas yang di kanan ya. Berarti variabel X tadi kan sudah ada isinya ya, tapi kali ini akan diinisiasi ulang, sehingga isi yang sebelumnya itu akan dihilangkan. Nah, akan digantikan dengan apa? Dengan X, yaitu potensi, ditambah Y, yaitu utama, sehingga kalau dituliskan lagi kurang lebih ya X sama dengan potensi tambah utama. Nah, ekspresi yang ini kalau tadi string dijumlahkan maka kurang lebih penulisannya adalah X sama dengan potensi utama. Nah, ini nggak pakai spasi ya. Nah, tapi di sini hurufnya huruf besar ya, saya lupa menuliskan, nggak ada masalah ya. Nah, jadi karena X berisi potensi utama, saat X ditampilkan yang tampil adalah ya potensi utama. Nah, itu dia, nggak pakai spasi ya. Oke, nah operator plus ini berfungsi dua ya. Jadi kalau ketemu numerik dia menjumlahkan seperti biasa, ketemu string maka dia akan menggabungkan. Oke, saya kembalikan dulu sebelah.
Nah, jadi biar Anda nggak salah gambaran ya, X tambah sama dengan Y itu maknanya adalah X sama dengan X tambah Y. Asumsi kalau saya buatkan yang lain, saya tuliskan saja misalkan contoh seperti ini ya. Ada A tambah sama dengan B, itu maknanya adalah A sama dengan A tambah B. Kalau saya tuliskan yang lain, ada C kurang sama dengan B, maka maknanya adalah C sama dengan C dikurangkan dengan B. Satu lagi contoh, ada Z kali sama dengan A, maka kalau dituliskan itu adalah Z sama dengan Z dikalikan dengan A. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi kalau Anda kurang paham dengan penegasan, pahami yang secara seperti ini. Apapun yang ada di sini, yang A plus ini, maka ini maksudnya. Itu adalah sedikit tips untuk Anda. Kita lanjut ke kurang sama dengan, ya Anda bisa pahamin ya di sini ya. Kali sama dengan, bagi sama dengan ya, dan modulus sama dengan. Kurang lebih sama ya. Yang terakhir ada perbandingan. Nah, di sini saya tadi seharusnya menjelaskan perbandingan dahulu ya, baru logika ya, tapi nggak ada masalah ya. Saat kita cerita operator perbandingan, itu hasilnya sudah pasti boolean, atau kalau nggak true ya false. Nah, jadi saya contohkan untuk lebih besar. Oke, ada umur A itu 18, umur B itu 17, dan umur C adalah 18. Dibandingkan si A dengan si B dengan operator lebih besar. Maka kalau Anda bingung, boleh dimulai dengan benarkah? Benarkah umur A itu lebih besar daripada umur B? Kita lihat ya. Benarkah 18 lebih besar daripada 17? Secara logika kita tahu ya, bahwasanya jika dibandingkan 18 dengan 17, lebih besarlah si A. Maka benar dong, si A itu lebih besar daripada si B. Maka ini akan menghasilkan true. Begitu, kita lihat yang B ya. Benarkah si A itu lebih besar daripada si C? Benarkah 18 lebih besar daripada 18? Secara kita yakin itu nggak benar gitu. Karena 18 itu sama dengan 18, tapi jangan gunakan mindset ini ya. Pokoknya kita ikutin operator yang ada di sini. Kalau operatornya lebih besar, ingat aja, benarkah umur A lebih besar daripada umur C? Kalau dia benar maka true, kalau dia salah maka false. Sesimpel itu aja, jangan diperlebar. Maka pada kasus ini karena 18 itu benar, 18 itu salah, lebih kecil, 18 itu salah lebih besar daripada 18, karena tidak benar bahwasanya 18 itu lebih besar daripada 18, maka penulisannya hasilnya adalah false. Sehingga kalau kita runkan, ini yang terjadi. Saya kembalikan. Sementara begitu ketemu lebih besar sama dengan, oke. Nah, yang seharusnya tadi di sini adalah true dan di sini false, tapi saat ini dijalankan itu adalah true dengan true. Kenapa? Jelas bahwasanya 18 itu lebih besar daripada 17, tidak perlu diperdebatkan. Tapi di sini, benarkah 18 itu lebih besar atau sama dengan 18? Dan jawabannya benar. Kenapa? Tadi saya bilang bahwasanya benarkah 18 lebih besar atau sama dengan 18? Ini pertanyaannya ya. Jadi 18 lebih besar 18 atau 18 sama dengan 18. Nah, ini kalau kita notasikan ke dalam operator perbandingan, ini boleh juga kita tuliskan seperti ini ya. 18 besar 18, 18 sama dengan 18. Jika ini kita selesaikan ya, kalau kita asumsikan ini suatu ekspresi,
18 lebih besar 18 itu akan menghasilkan false dan ada OR. 18 sama dengan 18 itu akan menghasilkan true. Tadi kita tahu bahwasanya jika true, jika dia OR, maka jika salah satu bernilai true, maka yowes dia akan menghasilkan true. Sehingga di sini true dan di sini adalah true juga. Inilah hasilnya. Oke, sampai sini adalah penjelasan daripada operator. Tugas Anda itu adalah mengisikan dari satu main class ini. Silahkan isikan 2 contoh sesuai dengan yang ada di sini. Anda boleh isi variabel apa yang Anda suka, data apa yang Anda suka. Silahkan diisikan 2 saja, tidak perlu sampai yang lain. Anda juga boleh pilih apakah ini yang pertama dan ini yang kedua, ataukah misalkan Anda mau ini yang pertama dan ini yang kedua, itu bebas. Yang penting Anda cukup isikan 2 saja. Di mana Anda mengisikannya tepat di bawah daripada komentar yang ada di sini. Jadi jawaban Anda misalkan yang pertama dan ketiga, maka jawaban Anda akan berada di sini. Ini adalah jawaban pertama Anda. Ya, tentunya bukan dalam bentuk komentar ya. Dan ini adalah jawaban kedua Anda. Ya, saya ulangi, tentunya tidak dalam bentuk komentar ya. Silakan isikan, kalau ini minimal 3 variabel ya, Anda isikan variabel yang Anda suka apa aja. Pada kasus di sini misalkan minimal 2 variabel ya, saya isi 2 variabel. Nah, Anda mau yang lain silakan, mau integer, mau double, terserah. Yang penting dia tetap ada tambah sama dengannya. Jadi kalau misalnya di sini mau variabel apanya bebas, yang penting dia tetap ada lebih besarnya, itu yang paling penting. Oke, cukup dari saya.